warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsi, kelas MJ201. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Pancasila. Berikut ulasannya. Untuk soal nomor 5, buat video pembelajaran tentang etika penyebaran informasi kepada masyarakat untuk mengedukasi agar masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan berita dan informasi. Terdapat beberapa poin yang dapat saya ulas di sini. Berikut penjelasannya. Penyebaran informasi kepada masyarakat untuk mengedukasi agar masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan berita dan informasi adalah sebuah hal penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Yaitu kampanye kesadaran. Gunakan media massa dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kampanye ini secara luas. 2. Melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer yang memiliki pengaruh positif dalam kampanye penyuluhan. 3. Adakan lokakarya, seminar, dan acara publik untuk melibatkan langsung masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang benar. Lalu yang kedua, penyuluhan literasi media. Sertakan materi literasi media dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Lalu kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program literasi media di luar sekolah. Lalu buat platform daring yang menyediakan sumber daya literasi media seperti video, infografis, dan kuis untuk melibatkan masyarakat secara interaktif. Yang ketiga, pelatihan jurnalis warga. Adakan pelatihan secara berkala untuk para jurnalis warga dengan menghadirkan praktisi media profesional. Lalu berikan akses ke platform media yang terkendali dan terawasi bagi para jurnalis warga untuk menyebarkan informasi yang telah diverifikasi. Lalu galang kerjasama dengan lembaga media terkemuka untuk menyediakan mentor dan bimbingan bagi jurnalis warga yang berbakat. Yang keempat, kerja sama dengan media massa. Bentuk forum atau kelompok diskusi antara perwakilan media massa dan masyarakat untuk mendengarkan umpan balik dan masukan dari halayak. Lalu gunakan iklan layanan masyarakat atau PSA di media massa untuk menyebarkan pesan tentang tanggung jawab dalam menyebarkan berita yang akurat. Jalin kemitraan strategis dengan media massa untuk menghadirkan konten edukatif dengan literasi media secara teratur. Yang kelima, penggunaan teknologi dan media sosial yang bertanggung jawab. Luncurkan kampanye di media sosial dengan tagar atau hashtag yang relevan untuk menyebarkan pesan tentang tanggung jawab dan bermedia sosial. Dukung platform media sosial yang memiliki fitur pelaporan dan penandaan informasi yang tidak terverifikasi. Lalu galang komunitas positif di media sosial yang berkomitmen untuk menyebarkan berita akurat dan berbagai sumber informasi terpercaya. 6. Pembentukan tim verifikasi fakta. Dukung dan fasilitasi kerjasama antara tim verifikasi fakta dengan lembaga penelitian, universitas, dan media terkemuka untuk memperkuat integritas dan keadilan proses verifikasi. Sediakan dana dan sumber daya yang memadai untuk memastikan operasional dan kredibilitas tim verifikasi fakta. Luncurkan kampanye untuk mengenalkan tim verifikasi fakta kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa ada sumber yang dapat dipercaya untuk memverifikasi berita dan informasi.
Yang ketujuh, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Dorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk mendukung program-program literasi media dan penyebaran informasi yang akurat. Bentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk bersama-sama menyusun pedoman tentang etika bermedia. Ajak badan pemerintah yang relevan untuk menjadi mitra dalam kampanye penyuluhan dan menyediakan platform untuk menyebarkan informasi. Lalu yang kedelapan, pembentukan komunitas bergerak. Galang, galang kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal yang berfokus pada literasi media dan penyebaran informasi yang akurat. Lalu berikan dukungan dan pengakuan bagi komunitas-komunitas ini untuk menginspirasi partisipasi lebih banyak orang. Lalu luncurkan acara atau kompetisi yang mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab. Yang kesembilan, sanksi terhadap penyebaran berita palsu. Dorong pemerintah untuk menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku penyebar berita palsu yang merugikan masyarakat. Lalu jalin kerjasama dengan penyedia platform media sosial untuk menghapus konten berita palsu dengan cepat dan efisien. Lalu tingkatkan kesadaran tentang sanksi tersebut melalui kampanye publik dan media sosial. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.